Jokowi bikin Nasdem baper, ngemis ucapan selamat ultah. Dalam politik, Jokowi diyakini akan memberikan dampak besar kepada penerus yang direkomendasikan olehnya. Baru-baru ini, Jokowi mengatakan Pilpres tahun 2024 kelihatannya menjadi jatah Prabowo. Ucapan Jokowi ini kemudian dimaknai banyak orang sebagai kode dukungan terhadap Prabowo. Apa yang terjadi? Banyak yang kaget bahkan iri. Tentu saja banyak yang iri karena mereka tahu Jokowi sudah mendapatkan kepercayaan besar dari rakyat. Kinerjanya memuaskan. Dan dari beberapa hasil survei, tingkat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi juga sangat tinggi. Jadi apapun yang dilakukan dan diucapkan oleh Jokowi akan memberikan dampak yang kuat. Apalagi kalau sampai Jokowi memberikan sebuah endorse politik. Ini akan menguntungkan siapapun yang dia endorse. Jadi, tidak heran kalau banyak yang terkesan iri dengan Prabowo, karena Jokowi seperti sangat merestui Prabowo, meskipun bisa jadi itu hanya ucapan biasa. Banyak yang yakin Jokowi akan menunjuk satu orang yang dia restui sebagai penerusnya. Dan pendukung serta pemilih Jokowi pasti akan mengikuti apa kata Jokowi. Jokowi merestui si A, maka rakyat dan pendukungnya akan ikut mendukung A. Bicara tentang Nasdem, partai satu ini sedang dilema, kebingungan, bahkan mungkin seperti tersesat dalam arus politik akibat terlalu membabi buta mengusung Anies. Anies adalah antitesis dari Jokowi. Meskipun ini adalah ucapan blunder yang dilakukan Nasdem, tapi itu adalah sebuah kebenaran. Anies tidak sejalan dengan Jokowi. Gaya bekerja, pemikiran dan etos kerja, semuanya jauh berbeda. Anies seolah paling pintar, maunya bergerak sendiri karena merasa yang lain berada di bawah levelnya. Kalau Anies hebat, masih mending. Masalahnya, sudah anti mainstream, Anies malah malu-maluin. Prestasinya tidak sekarang ucapannya yang sangat bombastis. Selain itu, dia keras kepala, sehingga lebih doyan debat ketimbang bekerja sama untuk mencari solusi dari permasalahan. Sejak Nasdem mengusung Anies, sinyal dari Jokowi sudah mulai terlihat. Meski tidak frontal dan terang-terangan, tapi sinyal-sinyal penolakan itu mulai terlihat, bahkan makin kentara. Ini dimulai saat acara HUT ke-58 Partai Golkar. Ada video di mana Surya Paloh berusaha memeluk Jokowi, tapi Jokowi seperti tidak mau merangkul balik. Ditambah lagi, Jokowi memberikan pesan kepada Partai Golkar agar jangan sembrono dalam mendeklarasikan capres dan cawapres di Pilpres tahun 2024. Meski Jokowi menyampaikan ini kepada Golkar, tapi imbauan untuk tidak sembrono pasti dialamatkan kepada Nasdem, karena partai inilah yang paling pertama mendeklarasikan calon presiden. Yang paling menohok adalah ketika Jokowi tidak menghadiri acara HUT Nasdem ke-11. Padahal Jokowi hadiri di acara HUT Golkar dan juga Perindo. Kenapa tidak hadir? Karena Nasdem tidak mengundang Jokowi. Acara ini bersifat internal, sehingga tidak ada pihak luar yang diundang, termasuk calon mitra koalisi seperti PKS dan Demokrat. Jokowi hanya akan memberi kata sambutan melalui video yang nantinya akan diputar pada acara HUT Nasdem. Tapi, berdasarkan pemberitaan, Jokowi diketahui tidak memberikan ucapan selamat kepada Nasdem. Video ucapan ulang tahun dari Jokowi yang direncanakan diputar tak kunjung diputar.
Surya Paloh sampai meminta awak media untuk bertanya langsung kepada Jokowi, kenapa Jokowi tidak mengirim video ucapan ulang tahun. Surya Paloh sampai harus menghibur diri dengan mengatakan jika Jokowi mengirim video ucapan ulang tahun untuk Nasdem, maka itu hal yang bagus. Dan jika ternyata Jokowi tidak mengirim video, mungkin Presiden sedang sibuk. Surya Paloh bahkan berharap Jokowi mengirim ucapan ulang tahun. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya efek seorang Jokowi bagi Nasdem. Jokowi tidak berikan ucapan selamat ulang tahun sampai bikin Nasdem sedih dan ngarep. Ini diperparah dengan hasil survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC. Pemilih Anies Baswedan paling banyak lari ke PKS. PKS yang paling diuntungkan oleh suara Anies karena mendapatkan 20% suara pemilih Anies. Padahal PKS belum menentukan calon presiden. Nasdem yang paling kasihan hanya mendapatkan 12% saja. Tapi intinya, pengaruh Jokowi sangat kuat hingga Nasdem seolah sangat mengemis kepada Jokowi. Nasdem seolah tahu jika Jokowi tidak merestui Nasdem, maka pendukung Jokowi akan serentak bergerak dan Nasdem yang paling dirugikan. Langkah catur Jokowi memang selalu santai, tapi kali ini agak menghentak, membuat Nasdem kaget dan terjatuh keras. Bayangkan, Nasdem bisa sampai sedih gitu. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwo.com, ditulis oleh XHD. Bagaimana menurut Anda?